Selamat datang di channel edukasi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar praktikum mengenai asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, saya Niwayan Armini, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, akan memandu kegiatan praktikum ini. Teman-teman tentunya masih ingat dengan kebutuhan ASIH, kebutuhan asuh, kebutuhan asah. Salah satu kebutuhan asuh adalah mendeteksi dini kelainan-kelainan yang dialami oleh anak. Jadi, kita di sini akan melakukan pemeriksaan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan, di mana KPSP ini adalah penilaian anak dalam 4 sektor perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa, dan sosialisasi atau kemandirian. KPSP merupakan alat pra-screening perkembangan sampai usia 6 tahun. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan setiap 3 bulan untuk anak di bawah 2 tahun dan setiap 6 bulan hingga anak berusia 6 tahun. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak apakah normal atau sesuai atau apakah ada penyimpangan. Mari kita simak videonya. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan KPSP yaitu kubus, pensil, bola, gambar binatang, kertas, mainan anak-anak, puzzle, mobil-mobilan, kerincingan, kelereng, lonceng, balok-balok, dan permainan alat edukatif lainnya. Berikut adalah jadwal kegiatan dan jenis screening deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Kita lihat umurnya dari 0 bulan sampai 72 bulan. Usia anak 0 bulan sampai 24 bulan, deteksi ini dilakukan setiap 6 bulan. Kemudian dari 30 bulan sampai 72 bulan, kegiatan deteksi dini dilakukan setiap 6 bulan. Pada usia 36 bulan, kegiatan deteksi ini dilakukan secara lengkap, mulai dari deteksi dini penyimpangan pertumbuhan yang terdiri dari berat badan per tinggi badan, lingkar kepala, kemudian deteksi dini penyimpangan perkembangan yang dilakukan adalah KPSP, tes daya dengar dan tes daya lihat. Selanjutnya, deteksi dini penyimpangan mental emosional dilakukan atas indikasi, yaitu KMPE atau kuesioner masalah perilaku emosional, MCHAT atau Modified Checklist for Autism in Toddlers, dan GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Di sini saya akan mencontohkan KPSP pada anak usia 36 bulan. Di sini saya akan mencontohkan pemeriksaan KPSP pada anak umur 36 bulan. Setelah alat dan bahan kita siapkan, kita melakukan persiapan lingkungan, di mana lingkungan kita pastikan tetap hangat, aman, dan nyaman bagi anak. Kita memberikan penjelasan kepada orang tua anak mengenai manfaat dan tujuan kegiatan yang kita lakukan, dan tidak lupa kita senantiasa menyapa pasien dengan lembut dan santun. Adapun pertanyaan yang kita akan tanyakan kepada orang tua ataupun pengasuh, teman-teman bisa melihat kuesionernya pada buku petunjuk. Di sini anak boleh dipangku oleh ibu di tepi meja pemeriksa maupun di lantai. Kemudian pertanyaan 1, beri kubus di depannya. Kita minta anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus lainnya tanpa menjatuhkan kubus tersebut. Nanti teman-teman bisa menceklis apakah iya atau tidak dari perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Berikutnya, kita menanyakan kepada anak untuk menyebutkan 2 di antara gambar-gambar ini tanpa bantuan. Kita tunjuk acak gambar yang ada pada kuesioner
Kemudian apabila anak bisa menyebutkan, kita conteng iya, dan kalau tidak, kita conteng tidak. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga, bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Kita lihat perilaku dari anak, apakah bisa mencoret? Kalau iya, conteng iya, dan kalau tidak, conteng tidak. Pertanyaan keempat, buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Suruh anak menggambar garis lain di samping garis ini. Ya, kalau iya, kita bisa lihat performan garis yang dibuat oleh anak. Kemudian kalau anak itu tidak bisa menggaris lurus seperti dalam performan di kuesioner, artinya kita conteng tidak. Berikutnya kita tanyakan kepada ibu. Pertanyaan kelima, dapatkah anak menggunakan 2 kata berangkai pada saat berbicara seperti minta minum, mau tidur, terima kasih, dan dadah? Tidak ikut dinilai. Kalau anak bisa membicarakan 2 kata berangkai, kita conteng iya. Kalau tidak, kita conteng tidak. Pertanyaan keenam, dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Nah, ini kita tanya kepada ibunya sehari-hari, bagaimana dia bisa memakai sepatu atau tidak. Berikutnya, dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Ya, kalau memang ibunya bilang iya, kita conteng iya, kalau tidak, kita conteng tidak. Berikutnya adalah berdirikan anak, minta anak berdiri. Ya, kita minta anak mengikuti perintah kita dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah tersebut. Misalnya, letakkan kertas ini di lantai, letakkan kertas ini di kursi, berikan kertas ini kepada ibu. Nah, untuk perintah ini bisa teman-teman modifikasi, tidak harus ikut di dalam kuesioner. Kalau misalnya anak bisa melakukan perintah kita atau instruksi kita, maka kita conteng iya, dan kalau tidak, conteng tidak. Pertanyaan ke-9. Dapatkah anak melaksanakan ketiga perintah tadi? Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? Jadi di sini teman-teman mengikuti instruksi dari kuesioner ini, letakkan kertas, kemudian minta anak untuk melompati kertas tersebut. Kalau bisa conteng iya, kalau tidak conteng tidak. Pertanyaan terakhir, beri bola tenis, minta anak melemparkan ke arah dada Anda. Ya, dapatkah anak melempar bola lurus ke arah perut atau dada Anda dari jarak 1,5 meter? Jadi teman-teman memberikan anak itu bola, kemudian saling lempar bola. Kalau bisa conteng iya, dan kalau tidak conteng tidak. Nah, untuk interpretasi hasil KPSP ini, hitunglah berapa jumlah jawaban iya. Jumlah jawaban iya 9 atau 10 berarti perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Jika jumlah iyanya 7 atau 8, artinya perkembangan anak meragukan. Jika jumlah iya 6 atau kurang, kemungkinan terjadi penyimpangan. Untuk intervensinya, bila ditemukan perkembangan anak sesuai dengan usianya, kita lakukan tindakan seperti beri pujian kepada ibu karena telah mengasuh anaknya dengan baik, teruskan pola asuh anak sesuai dengan perkembangan, beri stimulasi perkembangan anak setiap saat sesering mungkin sesuai dengan umur dan kesiapan anak, ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di posyandu secara teratur sebulan 1 kali, dan setiap pada kegiatan bina keluarga balita. Jika anak sudah memasuki usia prasekolah,
yaitu usia 36-72 bulan, anak dapat diikutkan pada kegiatan di Pusat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Lakukan pemeriksaan atau screening rutin menggunakan KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 24-72 bulan. Jika teman-teman mendapatkan hasil meragukan, lakukan tindakan berikut. Beri petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi, setiap saat dan sesering mungkin. Ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan anak untuk mengatasi penyimpangan atau mengejar ketertinggalannya. Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangannya. Lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak. Jika hasil KPSP ulang jawaban iya tetap 7 atau 8, maka kemungkinan ada penyimpangan. Berikutnya, bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan, lakukan tindakan berikut. Rujukan ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan, apakah itu gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Teman-teman, demikianlah praktek KPSP kita tadi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.